Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Lindungi Tuan Chen. Meskipun lukanya parah, Lao Hei meraung dan melangkah maju lagi, menggunakan tubuh besarnya untuk menghalangi jalan Chen Ping. Naga-naga lain yang masih bisa bergerak juga berjuang untuk terbang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir. Namun, tanpa dukungan formasi pertempuran, masing-masing naga tampak sangat rentan menghadapi Soul Devourer. Minggir, dengan lambaian tangannya, sang pemakan jiwa mengirimkan gelombang kejut jiwa. Beberapa naga yang menyerbu, tersambar petir seakan-akan oleh palu raksasa tak terlihat, menjerit sambil terhempas mundur, cahaya jiwa mereka meredup. Jelas tak tertolong, si tua hitam mati-matian menyemburkan napas naga, namun napas itu dengan mudah dinetralkan oleh sang pemakan jiwa, yang menghantamkan tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan jiwa ke kepalanya. Ledakan, tengkorak si hitam tua yang luar biasa keras retak, dan ia menjerit pilu. Tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan kawah yang dalam. Asap dan debu memenuhi udara, dan nasibnya tak diketahui. Si hitam tua, Chen Ping menyaksikan tanpa daya saat Lao Hei menderita luka parah saat melindunginya, dan rasa sakit yang menyayat hati serta amarah yang tak tertahankan hampir melahapnya. Dia membencinya, dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Aku benci kesombonganku sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu percaya diri dan bersikeras untuk bertarung satu lawan satu, kalau saja aku tidak meremehkan kekuatan mengerikan dari Soul Devourer, situasinya tidak akan jadi seperti ini. Perasaannya yang sebelumnya sangat kuat dan menakutkan telah berubah menjadi lelucon belaka ketika dihadapkan dengan kenyataan kejam saat ini. Selalu ada orang yang lebih mampu darimu, dan selalu ada sesuatu yang di luar pemahamanmu. Pada akhirnya, ia membayar harga yang mahal untuk masa muda dan kesombongannya. Sosok hantu Soul Devourer sudah dekat, dan niat membunuhnya yang mengerikan hampir membekukan darah dan jiwa. Chen Ping, dia menatap wajah buram yang terbentuk oleh kebencian, pada api hijau pucat yang menyala dengan ejekan dan kekejaman, dan hatinya dipenuhi oleh kebencian dan keputusasaan. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Tidak, dia tidak bisa mati. Liu Xue masih menunggunya. Gerbang surgawi baru saja didirikan, dan Qi Yun baru saja memulihkan tubuh fisiknya. Masih banyak yang harus dia lakukan. Didorong oleh naluri bertahan hidup dan keengganan terakhir, Chen Ping memeras sisa kekuatan abadi yang kacau di tubuhnya dan bahkan mulai membakar esensi jiwa sucinya yang telah rusak. Pedang pembunuh naga memancarkan getaran yang menyedihkan, dan pada bilahnya, 5 elemen cahaya, riak, ruang waktu, dan bahkan jejak ritme Luo Dao Agung yang hampir tidak dapat dirasakan, secara paksa dipadatkan sekali lagi. Ini adalah serangannya yang terakhir dan paling gila. Dasar anjing tua pemakan jiwa. Masuklah ke neraka bersamaku. Dengan mata merah dan penampilan seperti orang gila, Chen Ping, yang menghunus pedang pembunuh naga, menyerbu ke arah penguasa pemakan jiwa yang berada tepat di depannya bagaikan ngengat yang tertarik pada api. Pukulan pengisap, sang pemakan jiwa mencibir. Jauh di dalam jiwanya, sebuah titik kegelapan yang ekstrim mulai mengembun. Itu adalah inti dari kekuatan jiwa aslinya, akan memusnahkan jiwa Chen Ping sepenuhnya dalam satu serangan. Bentrokan terakhir antara keduanya akan segera terjadi. Pada saat kritis ini, mutasi dan generasi berdengung. Seluruh Burial Abyss of Souls mulai bergetar hebat tanpa peringatan. Itu bukan getaran yang disebabkan oleh pertempuran, tetapi getaran yang lebih dalam yang berasal dari sumber ruang ini. Di atas langit merah gelap Burial Soul Abyss, sebuah celah raksasa tiba-tiba terbuka, membentang di seluruh bidang. Pandang, di balik celah itu, bukan lagi kehampaan yang gelap gulita, melainkan cahaya bintang yang tak berujung. Menyilaukan, luas, dan megah. Pilar cahaya bintang yang murni dan suci,
dipenuhi dengan pemurnian tertinggi dan napas kehidupan, jatuh seperti bima. Sakti dari surga, mengabaikan jarak di angkasa, cahaya itu langsung menembus penghalang Burial Abyss dan bersinar dengan ketepatan yang tak tertandingi pada tubuh jiwa Soul Devourer yang hendak bertabrakan dengan Chen Ping. Ah, ini cahaya pemurnian bintang. Bukan, saat dia dihantam pilar cahaya bintang, sang pemakan jiwa mengeluarkan teriakan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Jiwanya yang luar biasa kokoh, seolah berhadapan dengan musuh bebuyutannya, mulai mendidih, meleleh, dan menguap. Dengan dahsyat, rasa sakit yang berasal dari sumber jiwanya sejuta kali lebih dahsyat daripada serangan fisik apapun. Perubahan mendadak ini tiba-tiba menghentikan serangan Chen Ping, yang sudah siap bertarung sampai mati. Mendongak dengan takjub, sambil menatap pilar cahaya bintang yang turun dari langit, memancarkan aura yang familiar namun aneh, dan pada Soul Devourer di dalamnya, melolong kesakitan saat jiwanya tampak menipis, pikirannya hampir kosong. Apa yang terjadi? Siapa ini? Apakah Anda turun tangan dan menyelamatkan mereka pada saat genting ini? Itu dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tidak, mustahil. Suara sang pemakan jiwa dipenuhi dengan getaran putus asa, seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Chen Ping menatap tak percaya pada perubahan mendadak ini, perasaan linglung karena hampir selamat membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Meskipun terluka, ia menatap langit berbintang yang tak berujung di balik retakan. Di tengah cahaya bintang yang menyilaukan, sosok yang samar namun agung perlahan muncul. Sosok itu tampak tersusun dari cahaya bintang yang tak berujung, dengan hukum-hukum bintang yang luas mengalir di sekelilingnya. Wajahnya yang spesifik tidak jelas, tetapi memancarkan keagungan dan kesucian. Namun, hal itu menanamkan dalam diri semua makhluk hidup yang hadir, termasuk roh-roh pendendam yang mengamuk. Rasa kagum dan ketidakberartian yang mendalam. Itu, Tuan Roh Api. Chen Ping terkejut. Dia merasakan aura itu tak lain dan tak bukan adalah aura dari Dewa Bintang Roh Api. Tak disangka, di saat genting ini, Raja Roh Api kembali melancarkan aksinya. Saat sosok cahaya bintang itu muncul, suara lembut namun agung seakan berasal dari balik langit, bergema di seluruh Burial Abyss. Pemakan jiwa, kau telah melanggar aturan surgawi, mencuri sumber jiwa, mengganggu ketertiban alam bawah, dan bahkan mencoba melahap orang terpilih yang ditakdirkan untuk malapetaka. Kejahatanmu pantas dihukum. Suaranya tenang, namun seperti penghakiman terakhir. Setiap kata mengandung kekuatan hukum, menghantam sisa-sisa jiwa yang mulia surgawi pemakan jiwa, membuatnya gemetar semakin hebat. Tidak, Tuan Bintang, ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun, aku hanya memohon ampuni nyawaku. Sang pemakan jiwa tak lagi peduli dengan martabat yang mulia surgawi. Layaknya orang kusta yang mengibaskan ekornya dan memohon ampun, ia dengan panik bersujud kepada sosok di langit berbintang. Jiwa itu terpelintir dalam cahaya bintang, tampak sangat lucu dan menyedihkan. Soul Devourer tahu bahwa dia bukan tandingan Fire Spirit Star-Lord. Melihat sang pemakan jiwa, yang tadinya begitu sombong dan menghajar mereka hingga babak belur beberapa saat sebelumnya, kini begitu rendah hati dan ketakutan, rasa frustrasi dan amarah Chen Ping yang terpendam pun menemukan jalan keluar. Dia dengan kuat menekan luka-lukanya, menegakkan punggungnya, dan meskipun berlumuran darah dan tampak sangat acak-acakan, wajahnya sekali lagi memancarkan senyum mengejek yang menyebalkan saat dia melepaskan rentetan serangan pada Soul Devourer, yang meratap di bawah cahaya bintang. Bukankah ini anjing tua sombong yang menyebut dirinya yang mulia surgawi? Kenapa dia jadi begitu lemah hanya dalam beberapa menit? Bukankah dia baru saja akan mencabut jiwaku dan membakarku selama 10.000 tahun?
Bukankah dia menyebut kita cacing dan semut? Ada apa denganmu? Kenapa gemetar? Aduh, jiwamu tipis sekali, seperti kain compang camping. Mungkin akan hancur, tertiup angin. Kemana perginya kesombonganmu itu? Tunjukkan pada Senior Fire Spirit Star-Lord. Oh, aku lupa, kau hanya berani menggonggong beberapa kali di depan kami semut. Begitu kau melihat orang yang benar penting, kau langsung menjadi pengecut tak bertulang punggung. Kau benar-benar mempermalukan makhluk surgawimu. Masih minta ampun. Kamu tahu caranya minta ampun sekarang. Di mana kamu sebelumnya? Sudah kubilang, sudah, terlambat. Bajingan tua yang jahat dan sangat bejat sepertimu pantas ditangkap oleh Dewa Bintang Roh Api Senior dan dibakar. Hidup-hidup. Tidak, dibakar hidup-hidup dalam lampu jiwa. Dia akan membakarmu selama 10.000 tahun. Chen Ping mengumpat sekeras-kerasnya hingga ludahnya hampir mendarat di wajah sang pemakan jiwa. Dia mencurahkan seluruh rasa frustrasinya karena dipukuli sampai mempertanyakan keberadaannya, kemarahannya. Karena melihat rekannya terluka, dan kelegaannya karena lolos dari situasi putus asa ke dalam rentetan kata-kata sarkastis ini. Jiwa sang pemakan jiwa bergejolak karena omelan itu, dan api hijau hantu di tubuhnya berkobar liar, yang jelas menandakan bahwa ia akan meledak karena marah. Namun di bawah cahaya langit berbintang yang memurnikan dan keagungan sang Raja Bintang, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya bisa menundukkan kepala dan menanggung hinaan yang memalukan itu. Kebenciannya terhadap Chen Ping begitu kuat sehingga bahkan air sungai Netherworld pun tak mampu menghanyutkannya. Si tua Hei berusaha keras mengangkat kepalanya dari lubang yang dalam. Melihat pemandangan ini, ia menyeringai. Mulutnya penuh darah, ingin tertawa, tetapi rasa sakitnya memperparah lukanya, sehingga ia hanya bisa mengeluarkan suara-suara, serak, yang aneh. Naga-naga lain yang terluka juga merasa sangat lega, kata-kata Tuan Chen benar-benar merupakan senjata kebenaran. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang tampak tak terpengaruh oleh perdebatan vulgar Chen Ping. Wajahnya, yang pucat tetap tanpa ekspresi saat ia kembali berbicara dengan tenang, menyatakan takdir yang mulia surgawi pemakan jiwa, keras kepala dan tak termaafkan. Demi bintang-bintang, sucikanlah. Saat dia selesai berbicara, pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan dan kokoh. Kekuatan pemurniannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sang pemakan jiwa mengeluarkan ratapan terakhir yang putus asa. Jiwanya, bagaikan balok es yang dilemparkan ke dalam tungku baja, menyusut dan memudar dengan cepat, di ambang pemurnian total dan kembali ke ketiadaan. Semua orang menghela napas lega, pertempuran yang sulit dan brutal ini akhirnya berakhir dengan cara yang tidak terduga. Namun, ketika semua orang mengira situasinya sudah selesai, ledakan di atas Burial Abyss, di samping celah yang dibuka oleh pilar cahaya bintang. Tanpa peringatan, keretakan spasial lain, lebih dalam dan lebih ganas, terbakar dengan amukan api iblis hitam, secara paksa dirobek oleh kekuatan tirani yang tak tertandingil. Tekanan yang mengerikan, sangat panas, ganas, dan dipenuhi aura kehancuran dan kekacauan, menyapu keluar dari retakan yang baru muncul seperti tsunami, seketika mengencerkan rasa kesucian dan pemurnian yang dibawa oleh pilar cahaya bintang. Ini, hahaha, Patua Roh Api, kemampuan macam apa yang bisa menindas jiwa yang tersisa? Lawanmu adalah Raja Elblis. Suara yang liar dan mendominasi, tampaknya mengandung api iblis yang tak berujung, meledak seperti guntur. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa, sebesar gunung dan sepenuhnya terbuat dari api iblis hitam, tiba-tiba muncul dari celah api iblis dan langsung mencengkeram pilar cahaya bintang yang tengah memurnikan Soul Devouring Celestial. Venerable, Raja Elblis Api yang membara. Di langit berbintang, sosok Dewa Bintang Roh Api berbicara untuk pertama kalinya, suaranya membawa sedikit nada serius dan marah.
Tangan raksasa api iblis bertabrakan hebat dengan pilar cahaya bintang. Tidak terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, hanya erosi dan pemusnahan dahsyat dari dua hukum kekuatan ekstrim. Cahaya bintang mencoba memurnikan api iblis, tetapi api iblis justru membakar cahaya bintang. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam kebuntuan. Chen Ping langsung mengerutkan kening saat melihat kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, dan mengumpat dalam hati. Sialan, kenapa Raja Iblis ini ada di sini lagi? Kembali ke surga ke-6, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api, sang pemakan jiwa pasti sudah dibawa pergi oleh Raja Iblis Api sejak lama. Tepat ketika sang pemakan jiwa tampaknya akan dihancurkan, sang Raja Iblis Api benar-benar muncul kembali. Memanfaatkan kebuntuan ini, yang mulia surgawi pemakan jiwa, yang akan dimurnikan sepenuhnya, masih memiliki sedikit kekuatan jiwa primordialnya. Seolah-olah sedang memegang sedotan, ia menjerit tajam. Tiba-tiba terlepas dari sebagian pengekangan cahaya bintang, ia berubah menjadi garis hitam yang hampir tak terlihat. Dan langsung masuk ke lautan darah mendidih di bawah, menghilang tanpa jejak. Hahaha, aku selamat, aku selamat. Kegembiraan liar dan kebencian berbisa sang pemakan jiwa setelah selamat dari musibah samar-samar terpancar dari kedalaman lautan darah, penguasa bintang roh api. Chen Ping, dasar bocah nakal. Dan kau sampah. Tunggu saja, aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku membalaskan dendam ini. Setelah aku pulih, aku akan membuatmu membayan 100 kali lipat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menjerumuskan Chen Ping dan pasukan naga, yang baru saja bersantai, kembali putus asa. Api harapan yang baru menyala telah padam oleh kemunculan tiba-tiba sang Raja Iblis. Di langit berbintang, Raja Bintang Roh Api tampak murka terhadap Raja Iblis Api yang telah ikut campur. Li Huo, apa kau tidak akan pernah berhenti? Suara Dewa Roh Api dipenuhi dengan kemarahan dingin. Roh Api, dasar orang tua bodoh, cukup omong kosongmu. Aku sudah lama ingin merasakan api murni langit. Berbintangmu, beranikah kau melawanku, Raja Iblis dari balik langit? Suara Raja Iblis Api penuh dengan provokasi dan semangat juang. Maumu. Kedua aura agung itu langsung terkunci satu sama lain, dan pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang dan tangan raksasa api iblis secara bersamaan ditarik kembali. Sosok Dewa Bintang Roh Api di langit berbintang, dan Dewa Iblis Api di balik celah api iblis, tampaknya telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam. Bersamaan dengan itu, mereka berubah menjadi dua lintasan cahaya, satu yang menyilaukan bagaikan galaksi dan yang lainnya segelap matahari iblis, yang seketika merobek penghalang 9 langit dan menghilang ke kedalaman alam semesta yang luas, menuju ke suatu tingkat dunia yang tidak diketahui untuk melancarkan pertempuran besar. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah mereka hanya lewat dan ikut campur dalam sesuatu. Lalu seketika itu juga menggeser medan pertempuran akibat permusuhan mereka satu sama lain. Di dalam Abyss of Souls, keheningan dan penindasan yang mematikan sebelumnya langsung kembali. Hanya Chen Ping yang terluka, pasukan naga, sisa jiwa dari Soul Devouring Celestial Venerable yang baru saja melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui tetapi ancamannya masih ada, dan keretakan spasial yang perlahan menutup yang tersisa. Keputusasaan yang mengikuti harapan seringkali bahkan lebih menyesakkan. Menatap Burial Abyss yang kini tenang, Chen Ping merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan jiwanya yang lemah, kemudian menatap rekan-rekannya yang terluka dan lesu, lalu tak kuasa menahan senyum getir di bibirnya. Saudara kedua Raja Iblis Api berkobar, ketika aku menjadi kuat, orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Melihat Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord telah pergi, Chen Ping berteriak sekeras-kerasnya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Hei Tua bertanya pada Chen Ping. Kembalilah ke Sekte Surgawi Yama.
Setelah senior Sen dan yang lainnya pulih, kita akan menyelesaikan urusan dengan pemakan jiwa ini. Kita, sebagai kandidat saja, tidak sebanding dengan pemakan jiwa itu. Kata Chen Ping. Baiklah. Hei tua mengangguk. Chen Ping telah kehilangan ambisi awalnya dan telah dibawa kembali ke dunia nyata oleh Soul Devourer. Meskipun dia memimpin pasukan naga untuk menaklukkan 9 surga, kekuatannya masih belum memadai untuk menghadapi individu yang benar-benar kuat. Lah bahkan berpikir untuk memimpin pasukan naga ke surga ke-36. Memikirkan kembali idenya, Chen Ping merasa itu sangat naif. Seperti orang bodoh. Dia perlu pergi ke Sekte Surgawi Yama untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau mereka bahkan tidak mampu menghadapi Soul Devourer, bagaimana mereka bisa menghadapi Evil Path Palace? Lalu bagaimana dia bisa pergi ke surga ke-10, atau alam yang lebih tinggi lagi? Mereka datang dengan arogan, dan pergi dalam keadaan menyedihkan. Chen Ping memimpin pasukan naga kembali ke Sekte Surgawi Yama dalam keadaan berantakan. Dia mengumpulkan semua sumber daya, lalu terjun ke menara penindasan Elblis untuk berkultivasi. Memanfaatkan perbedaan aliran waktu di dalam menara dan sumber daya besar yang dijarahnya dari surga ke-9. Chen Ping memulai perjalanan kultivasinya yang menggila. Pil-pil itu dimurnikan seperti permen, urat-urat spiritualnya langsung diekstraksi dan dilahap, dan berbagai benda aneh yang mengandung fragmen hukum dianalisis dan diserap secara paksa. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap apapun yang dapat diubah menjadi kekuatan. Kekalahan telak dalam pertarungan melawan sang pemakan jiwa bagaikan cambuk yang tak henti-hentinya menyambarnya, membuatnya tak berani mengendur sedikit pun. Lucy sebelumnya tentang menjadi sangat kuat telah hancur total, digantikan oleh pemahaman yang jelas dan pengejaran yang mendesak terhadap tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu begitu cepat di dalam menara penindas Elblis. Beberapa hari kemudian, jauh di dalam menara penindasan iblis, aura kuat tiba-tiba meletus, menimbulkan badai di dalam menara. Chen Ping tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat, dan sekilas gambaran kekacauan yang tercipta serta hukum yang lahir dan hancur tampak melintas di kedalaman matanya. Tingkat kultivasinya akhirnya meningkat dari peringkat ke-6 alam manusia abadi ke peringkat ke-7. Meskipun dia hanya meningkat 1 peringkat, setelah pertarungan hidup mati dengan sang pemakan jiwa dan periode perenungan ini, dia merasa bahwa kekuatannya, akal sehatnya, serta pemahaman dan penerapan berbagai hukumnya beberapa kali lebih kokoh dan mendalam daripada sebelumnya. Jika dia berhadapan lagi dengan dirinya yang dulu, dia yakin bisa mengalahkannya dalam waktu 10 langkah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang kuat juga datang dari bagian lain menara penindas Elblis. Liu Sue adalah orang pertama yang keluar dari pengasingan, lah berbakat secara alami, dan dengan sumber daya berlimpah yang diberikan oleh Chen Ping dan lingkungan menara penekan iblis, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya. Kultivasinya telah maju ke puncak peringkat ketiga alam surgawi abadi, dan auranya bahkan lebih halus dan seperti dunia lain, samar-samar berhubungan dengan keberuntungan gerbang surgawi yang dibangun kembali. Segera setelah itu, Yan Nantian dan Shen Xian juga muncul dari pengasingan. Luka-luka Yan Nantian telah sembuh, dan auranya menjadi semakin stabil dan mendalam. Setelah Shen Xian pulih sepenuhnya, auranya menjadi sedalam dan tak terduga seperti jurang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Semua orang menghela napas lega ketika melihat Chen Ping keluar dari pengasingannya dengan selamat dan dengan terobosan dalam kultivasinya. Liu Sue segera melangkah maju, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Apakah lukamu sudah sembuh total? Melihat Liu Sue yang wajahnya memukau dan tatapan matanya yang lembut, Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan mengangguk, jangan khawatir, dia baik-baik saja sekarang dan bahkan sudah membuat beberapa kemajuan. Pada saat ini,
Tatapan Shen Ziyan menyapu Chen Ping, secercah kejutan terpancar di matanya. Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dari pengalaman ini, dan fondasi Anda menjadi lebih kokoh. Namun, tampaknya ada sedikit kegelisahan pada diri Anda. Baru setelah Shen Ziyan menunjukkannya, Chen Ping menyadari fluktuasi tak biasa yang berasal dari cincin penyimpanannya, disertai sedikit keluhan dan rasa kesal. Dengan pikirannya, dia membuka cincin penyimpanan itu. Aduh! Sebuah bayangan merah tua melesat keluar dengan tidak sabar dan mendarat di kaki Chen Ping. Itu adalah unicorn api kecil yang sudah lama tidak menampakkan dirinya. La mengelus-elus kaki celana Chen Ping dengan kepalanya dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya yang cerah penuh dengan keluhan dan ketidakpuasan, dan ia mengeluarkan suara rintihan pelan, seolah-olah ia sedang menuduh sesuatu. Chen Ping terkejut pada awalnya, lalu tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, binatang pemakan kecil menemani kilin api kecil di ruang binatang roh cincin penyimpanan. Kini setelah binatang pemakan kecil pergi bersama Raja Elblis Awan Merah yang telah memulihkan tubuh fisiknya, hanya kilin api kecil yang tersisa di cincin penyimpanan. Mengingat sifatnya sebagai binatang yang secara alamiah membawa keberuntungan dan menyukai keramaian, ia tentu merasa sangat kesepian dan terkekang, dan tidak ingin lagi tinggal di dalam lingkaran penyimpanan yang terpencil itu. Kilin api, binatang dewa, seru Yan Nantian kaget. Shen Ziyan dengan hati-hati mengamati kilin api kecil itu, kilatan cahaya berkelebat di matanya. Tuan Chen, kilin api ini adalah binatang keberuntungan kuno dengan potensi tak terbatas. La masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak binatang iblis dan harta langka untuk memberinya makan agar pertumbuhannya lebih cepat. Jika kau bisa mengolahnya, ia pasti akan sangat membantumu di masa depan. Mendengar ini, Chen Ping tidak dapat menahan senyum kecut. Memberi makan kilin api, sumber daya yang ia butuhkan untuk kultivasinya sendiri sangatlah besar, dan pasukan naga merupakan konsumen sumber daya yang bahkan lebih besar lagi. Kini setelah 9 langit terbentuk, sumber daya dibutuhkan di mana-mana untuk penenangan dan pengembangan. Di mana ia bisa menemukan sumber daya tambahan khusus untuk memberi makan makhluk kecil ini. Dia berjongkok, mengelus kepala kilin api kecil yang hangat, lalu berkata tanpa daya, "Si kecil, bukannya aku tidak ingin membesarkanmu, hanya saja, bahkan keluarga terkaya pun tidak punya cukup makanan." Si unicorn api kecil tampaknya mengerti kata-kata Chen Ping, mengeluarkan lolongan menyedihkan, dan menjilati telapak tangan Chen Ping dengan lidah kecilnya. Lalu dia hanya berbaring di kakinya, bertingkah seperti orang tak tahu malu yang berkata, "Aku tidak mau masuk ke sana. Aku akan ikut kemanapun kau pergi." Melihat penampilan kilin api kecil yang cerdas dan menggemaskan, hati Chen Ping melunak. Yah, karena kilin itu tidak mau tinggal di cincin penyimpanan, ia akan menyimpannya. Soal sumber daya, ia akan melakukannya selangkah demi selangkah. Tuan Chen, apa rencana Anda untuk masa depan? Shen Ziyan bertanya, ekspresinya serius. Mereka semua tahu bahwa ancaman besar sang pemakan jiwa belum teratasi. Chen Ping berdiri, tatapannya kembali tajam. Sekarang setelah kita pulih, saatnya kembali ke Laut Darah Netherworld dan membalas dendam pada anjing tua itu, sang pemakan jiwa. Kali ini, kita akan bekerja sama dan tidak memberinya kesempatan lagi. Kali ini, dia tidak akan lagi memiliki rasa percaya diri yang berlebihan atau pikiran untuk bertarung satu lawan satu. Cara yang benar adalah menyatukan kekuatan semua orang dan menyerang dengan kecepatan kilat. Semua orang mengangguk setuju, dan semangat juang mereka pun menyala kembali. Setelah beristirahat sejenak, Chen Ping, Liu Sui, Yan Nantian, dan Shen Ziyan, 4 petarung teratas di 9 surga, bersama dengan Lao Hei, Chen Biking, dan unicorn api kecil yang bersikeras mengikuti mereka dan bertengger di bahu Chen Ping, berangkat lagi, langsung menuju Laut Darah Netherworld. Kali ini,
Mereka sudah mengenal rute tersebut dan langsung menembus lautan darah, turun ke Abyss of Soul Boreal. Namun, ketika mereka melangkah ke tempat asing itu lagi, mereka mendapati bahwa tempat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tekanan jiwa yang sangat besar milik Soul Devourer yang menyelimuti seluruh Boreal Abyss telah lenyap tanpa jejak. Cahaya merah tua di langit tampak meredup drastis. Meskipun bau darah dan kebencian masih tercium kuat, fokusnya hilang dan menjadi tersebar dan tak beraturan. Singgasana yang terbuat dari tengkorak masih berdiri, tetapi sekarang kosong. Sang pemakan jiwa telah menghilang. Hati-hati, itu mungkin jebakan. Yan Nantian berkata dengan suara yang dalam, menyebarkan akal sehatnya untuk hati-hati menjelajahi setiap inci ruang. Shen Ziyan sedikit mengernyit, menghitung dengan jari-jarinya, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Memang tidak ada jejak jiwa aslinya di sini. Sepertinya, dia benar-benar telah pergi. Tepat pada saat itu, cahaya redup perlahan menyinari singgasana tengkorak yang kosong, mengembun meja. Bayangan samar sang pemakan jiwa. Ini bukan tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya sekedar gambaran kesadaran ilahi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hehehe, nak, aku tahu kau akan membawa lebih banyak orang, sayang sekali kau terlambat. Suara sang pemakan jiwa, yang dipenuhi kebencian dan sarkasme, terdengar dari gambar tersebut. Saya telah beristirahat di sini selama beberapa hari dan telah memulihkan sebagian energi saya. Kolam di surga ke-9 ini terlalu kecil untuk menampung naga sejati ini. Aku sudah pergi ke surga ke-10 yar. Lebih tinggi. Kalau kau punya nyali, datanglah dan temui aku di surga ke-10. Aku menunggu kedatanganmu di Sekte LB. 10.000 jiwa di surga ke-10. Tentu saja, kalau kau tak punya nyali, maka patuhlah dan tetaplah di langit ke-9 ini, tunggu hari di mana aku pul ke puncakku dan turun ke dunia ini lagi, untuk melahap kalian semua bersama dunia ini. Hahaha, tawa yang arogan dan provokatif bergema di Abyss of Soul Boreal, dan gambaran kesadaran ilahi yang tertinggal perlahan menghilang. Kelompok itu bertukar pandang dengan bingung, ekspresi mereka berubah muram. Tanpa diduga, sang pemakan jiwa begitu tegas dan licik. Melihat situasinya tidak baik, ia meninggalkan sarang Lamani, yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dan berlari ke surga ke-10 yang lebih tinggi. 10 surga, Sekte Elblis 10.000 jiwa. Chen Ping mengulangi nama dengan aredah, Airik DP Kedip. Dia tahu bahwa surga ke-10 jauh lebih unggul daripada surga ke-9, di mana tokoh-tokoh yang kuat jumlahnya banyak, sekte-sektenya banyak, dan peraturan-peraturannya jauh lebih kejam. Shen Ziyan menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, Tuan Chen, langit ke-10 bukanlah hal kecil, jauh melampaui langit ke-9. Di antara mereka ada banyak sekali individu kuat, dan para kultivator alam abadi surgawi ada di mana-mana. Sekte iblis jiwa segudang sepertinya bukan tempat yang ramah. Yang mulia pemakan jiwa mungkin akan berkembang pesat di sana. Masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Liu Sui juga tampak khawatir dan menggenggam tangan Chen Ping. Surga ke-10 terlalu berbahaya. Aku khawatir, kau pergi sendirian. Chen Ping terdiam sejenak, tatapannya menyapu semua orang sebelum akhirnya tak tergoyahkan. Senior Shen, Liu Sui, pikiranku sudah bulat. Suara Chen Ping tenang, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Pemakan jiwa itu adalah penjahat yang pendendam dan pengkhianat. Dia telah menyatakan bahwa jika aku tidak pergi, dia akan kembali suatu hari nanti, dan 9 langit akan dilanda kekacauan. Momok ini harus dibasmi. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, jalanku tak terbatas pada surga ke-9. Dunia yang lebih tinggi dan lawan yang lebih kuatlah yang kukejar. Surga ke-10, aku harus pergi. Dia memandang Shen Ziyan dan Yan Nantian, Senior Shen, Master Sekte Yan, 9 langit baru saja terbentuk. Mereka tampak menyerah, tetapi sebenarnya,
ada arus bawah. Baik Sekte Surgawi Yama maupun Gerbang Surgawi baru membutuhkan kehadiranmu untuk memastikan stabilitas. Mereka, pasukan naga juga butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, serta mencerna apa yang telah mereka peroleh. Kali ini, lebih penting bagimu untuk tetap di sini daripada ikut denganku ke surga ke-10. Lalu menatap Liu Sue dan berkata lembut, Sue, gerbang surgawi baru saja dibangun dan semuanya perlu dibangun. Kembali, kau adalah penguasa gerbang surgawi, dan kami tak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, masa depan surga ke-10 masih belum pasti, dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Bersamaku, tinggallah di surga ke-9, kembangkan gerbang surgawi, dan tunggu kepulanganku. Akhirnya, ia menatap si tua hitam yang bersemangat dan Chen Biking yang khawatir. Si tua hitam, si kecil hijau, aku mempercayakan pasukan klan naga kepadamu. Bantu Liu Sue menjaga 9 langit, dan pada saat yang sama, tingkatkan kekuatanmu. Setelah aku memantapkan diriku di langit ke-10, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Pengaturan Chen Ping jelas, logis, dan dipertimbangkan dengan matang. Meskipun semua orang khawatir, mereka juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Shen Ziyan menghela napas, menyadari bahwa bujukan tak ada gunanya, dan hanya bisa bersungguh-sungguh berkata, surga ke-10 tidak seperti di sini. Berhati-hatilah dalam segala hal, dan jangan sok pahlawan dalam situasi apapun. Lindungi dirimu sendiri dulu. Yan Nantian menepuk bahu Chen Ping, Tuan Chen, jaga dirimu. Yan Luo Tianzong akan selalu menjadi pendukungmu. Mata indah Liu Sue dipenuhi air mata, dan semua kata-katanya yang tak terucapkan diringkas menjadi satu kalimat. Kamu harus kembali dengan selamat. Pak Tua Hei berkata dengan suara berat, jangan khawatir, Tuan Chen, dengan saya di sini, 9 surga tidak akan kacau. Anda harus segera menetap di sana agar kami bisa datang dan menikmati hidup yang baik bersama Anda. Meskipun Chen Biking tidak banyak bicara, matanya yang dingin penuh dengan instruksi. Chen Ping menyimpan kebaikan semua orang di dalam hatinya dan mengangguk dengan tegas. Tanpa menunda lagi, dia menarik napas dalam-dalam, kekuatan abadinya melonjak, dan tangannya perlahan bergerak di udara. Pemahamannya tentang hukum ruang jauh melampaui rekan-rekannya, dan pada saat ini dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kekuatan kehampaan. Berdengung, sebuah lorong hampa yang berliku-liku, memancarkan fluktuasi yang tidak stabil, perlahan-lahan dan dengan paksa. Terkoyak di depannya, di ujung lain lorong itu terdapat dunia yang kacau dan tidak jelas, memancarkan aura yang bahkan lebih luas dan berbahaya daripada surga ke-9 surga ke-10. Ao, unicorn api kecil di bahunya tampaknya merasakan sesuatu, ia mengeluarkan geraman rendah yang tampak gembira. Namun sedikit gugup, dan cakar kecilnya mencengkeram pakaian Chen Ping dengan erat. Chen Ping berbalik untuk terakhir kalinya, menatap tajam rekan-rekannya dan tanah yang telah diperjuangkannya. Matanya penuh tekad, dan ia tak lagi menyesali apapun. Semuanya, hati-hati. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang ke dalam lorong kehampaan yang bergolak. Kilin kecil yang bernapas api mengikutinya dari dekat. Setelah dia masuk, lorong hampa itu berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum perlahan-lahan menutup dan menghilang. Di dalam burial abis, hanya Shen Ziyan dan yang lainnya yang tersisa, menatap dalam diam ke tempat Chen Ping menghilang. Saat Chen Ping melangkah ke lorong hampa, suatu kekuatan yang jauh lebih dahsyat dan kacau daripada perjalanan luar angkasa sebelumnya melandanya. Lorong menuju langit ke-10 ini sangat tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Lingkungan di sekitarnya, bukanlah kegelapan yang tenang, melainkan penuh dengan turbulensi kehampaan yang penuh warna namun sangat berbahaya. Arus deras ini, bagaikan bilah pisau tak kasat mata, dengan panik memotong dan mencabik energi abadi pelindung Chen Ping.
sambil mengeluarkan suara, mendesis, yang memuakkan. Ekspresi Chen Ping tampak serius, telah mengerahkan seluruh kekuatan abadinya, membangun lapisan demi lapisan pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia mendorong hukum ruang dan waktu hingga batasnya, mencoba menemukan jalur yang relatif stabil di tengah arus yang bergejolak. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya, siap untuk membelah celah spasial yang mematikan kapan saja. Akan tetapi, kekuatan dan kekacauan penghalang 10 surga jauh melampaui imajinasinya. Badai spasial berwarna ungu tua, menyerupai naga raksasa, terbentuk tanpa peringatan, membawa aura pemusnahan. Dan turun ke atasnya. Tidak bagus. Pupil mata Chen Ping mengerut tajam, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang pembunuh naga meletus, dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan menebas badai dengan ganas. Ledakan, benturan keras terjadi di lorong itu. Chen Ping merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, rasa manis menyeruak di tenggorokannya, dan darah kembali mengucur dari sudut mulutnya. Lah berusaha keras untuk menenangkan diri, tetapi jalan menjadi semakin tidak stabil akibat benturan tersebut, dan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping bagaikan cermin. Kerak, bang, akhirnya, di tengah-tengah perasaan pusing karena kehilangan kendali, aura abadi pelindung Chen Ping hancur total, dan dia terlempar keluar dari lorong kehampaan yang runtuh oleh kekuatan yang tak tertahankan. Rasanya sudah lama sekali berlalu, tetapi juga terasa hanya sesaat. Dor, dengan suara dentuman keras, tubuh Chen Ping jatuh ke tanah bagaikan meteorit, menciptakan kawah yang dalam pada batuan keras. Guncangan hebat itu membuat penglihatannya gelap, dan terasa seolah-olah organ dalamnya bergeser, dan seluruh tubuhnya mengerang seolah-olah tidak sanggup menahan beban itu. Dia berbaring di dasar lubang, terbatuk-batuk dengan keras, setiap batuknya mengeluarkan buih darah berwarna merah terang. Setelah beberapa saat, pusing dan nyerinya sedikit mereda. Dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Apa yang terlihat adalah pemandangan yang sama sekali asing. Langit berwarna biru tua, tampak luar biasa tinggi dan jauh. Udara dipenuhi energi spiritual surga dan bumi yang hampir tak tertembus, bercampur dengan aroma berbagai tanaman dan pepohonan, dan aura samar, primitif, dan ganas. Dia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, memandang ke hutan luas yang bergelombang sejauh mata. Memandang, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat terjalin, dan segala macam bunga eksotis dan tanaman herbal langka bersaing untuk menarik perhatian, masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Aura hukum di sini benar-benar berbeda dari 9 surga, lebih mendalam, kuno, dan lebih aktif. Struktur spasialnya juga sangat stabil. Chen Ping merasa akan jauh lebih sulit baginya untuk menembus ruang di sini daripada di surga ke-9. Apakah ini surga ke-10? Chen Ping merasakan ketidakpastian dan kewaspadaan. Lah berjuang untuk keluar dari lubang itu, tetapi gerakan itu memperparah luka dalam dan luarnya, sehingga ia mengerang. Lagi, tanpa sadar, ia terbiasa memanggil suara yang dalam benaknya merupakan guru sekaligus sahabatnya, senior. Ciyun, di mana kita? Percakapan itu tiba-tiba berakhir. Lautan kesadaran itu kosong. Selain kitab suci emas Luo Agung dan menara penindas iblis yang mengambang dengan tenang, tidak ada lagi nyala api. Jiwa yang familiar dengan sedikit kekuatan iblis. Rasa kehilangan yang tak terlukiskan langsung menerpa Chen Ping, bagai diterjang gelombang pasang. Sepanjang hidupnya, tidak peduli bahaya atau kesulitan apapun yang dihadapinya, Raja Iblis Awan Merah selalu memberinya pengingat atau bantuan di saat-saat genting. Persahabatan diam-diam itu telah lama menjadi kebiasaan. Sekarang setelah Raja Iblis Awan Merah mendapatkan kembali tubuh fisiknya dan sedang mencari peri bulan rohnya. Lautan kesadaran yang kosong telah membuat Chen Ping benar-benar merasakan apa artinya menyendiri untuk pertama kalinya.
Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan kuat menekan keraguan di hatinya. Jalan yang kita pilih adalah jalan kita sendiri, dan betapapun sulitnya, kita harus terus maju. Aduh, sebuah kicauan samar menyadarkannya dari lamunannya. Unicorn api kecil itu menjulurkan kepalanya dari tepi lubang. Sepertinya karena ukurannya yang kecil, ia terlindungi oleh guncangan kekuatan abadi Chen Ping. Luka-lukanya tidak serius, tetapi ia sedikit pusing. Pada saat ini, dia menjilati noda darah di wajah Chen Ping dengan lidah kecilnya, matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan menepuk kepala kecilnya. Si kecil, aku baik-baik saja. Namun kehangatan ini tidak berlangsung lama. Bau busuk tiba-tiba menyeruak dari samping dan belakang. Diiringi raungan rendah dan keras. Meskipun Chen Ping terluka parah, naluri bertarungnya tetap ada, dan dia tiba-tiba berbalik. Di sana berdiri seekor kera raksasa, tingginya lebih dari 3 zang, ditutupi bulu kaku berwarna hitam legam, dengan otot. Otot menonjol seperti batu gunung. Dengan mata merah darahnya yang terbuka lebar dan cakarnya yang besar yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu, ia menerjang dengan ganas ke arah Chen Ping, yang baru saja bangun dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kera raksasa ini memancarkan aura yang ganas dan memiliki kekuatan yang setara dengan peringkat ketiga alam abadi. Surgawi, jelaslah ia adalah penguasa daerah ini, dan menganggap jatuhnya Chen Ping sebagai invasi dan mangsa. Hati-hati, Chen Ping ingin menghunus pedangnya, tetapi tenaga dalamnya melonjak, memperlambat gerakannya sesaat. Pada saat kritis ini, Awuwo, unicorn api kecil yang semula bertengger di bahu Chen Ping mengeluarkan raungan yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya, penuh keagungan dan amarah. Tubuh kecilnya langsung memancarkan cahaya merah menyala yang menyilaukan, bagaikan matahari kecil, lalu melompat dari bahu Chen Ping untuk menemui kera raksasa itu. La membuka mulutnya dan menyemburkan api merah pekat, yang meskipun kecil, mengandung api sejati kilin yang murni, menghanguskan wajah kera raksasa itu. Kera raksasa itu jelas tidak menyangka makhluk kecil ini berani menyerang lebih dulu. Bulunya hangus oleh api, dan kesakitan, ia meraung, memperlambat serangannya, dan mengubah arah cakar raksasanya untuk menyerang kilin api kecil itu. Ledakan, meskipun kilin api kecil itu lincah, perbedaan kekuatannya terlalu besar, La tersapu oleh angin kencang yang dibawa oleh cakar raksasa itu dan mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang kecil terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak pohon besar, dan jatuh ke tanah. Napasnya langsung melemah, dan sisik-sisik merah tua yang indah di tubuhnya semakin redup. Api kilin. Mata Chen Ping merah. Si unicorn api kecil terluka saat melindunginya. Gelombang kemarahan langsung menghilangkan rasa sakit luar biasa dan kelemahan di tubuhnya. Cedera yang dialami rekannya menyulut keganasan dalam dirinya. Binatang buas, kau minta mati. Chen Ping meraung dan mengabaikan luka-lukanya, dengan paksa mengaktifkan kekuatan abadi yang tersisa di dalam tubuhnya. Merasakan kemarahan tuannya, pedang pembunuh naga berdengung, dan cahaya pedang dinginnya bersinar sekali lagi. Domain pedang 5 elemen, buka. Meskipun jangkauannya hanya beberapa kaki, domain pedang 5 warna tetap terbuka seketika, menyelimuti kera raksasa itu. Energi pedang saling bersilangan, dan meskipun kekuatannya sangat berkurang, namun masih tajam. Kera raksasa itu terperangkap dalam wilayah pedang, gerakannya tiba-tiba terhenti. Merasakan energi pedang yang mengiris kulitnya, secerca keterkejutan terpancar di mata merahnya, tetapi yang lebih mengerikan, keganasan. Kasar, La meraung, mengayunkan cakarnya yang besar, mencoba untuk merobek-robek wilayah terkutuk ini dengan kekuatan. Waktu melambat, meski merasakan sakit yang amat sangat di jiwanya, Chen Ping mengaktifkan hukum waktu sekali lagi. Pergerakan kera raksasa itu tampak melambat sesaat. Sekarang, mati. Chen Ping menggerakkan pedangnya,
menyatu dengannya, berubah menjadi sosok menakjubkan yang merobek langit. Dengan tekad yang teguh dan niat membunuh yang dingin, pedang pembunuh naga menembus tenggorokan kera raksasa yang relatif rentan dengan presisi yang tak tertandingi. Puff! Darah muncrat keluar. Tubuh kera raksasa itu tiba-tiba membeku, menatap tak percaya pada pedang panjang dingin yang menusuk. Tenggorokannya mengeluarkan suara mendesis. Keganasan dan warna merah di matanya segera memudar, digantikan oleh rasa takut dan putus asa. Akhirnya, tubuhnya yang seperti gunung itu jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Chen Ping bersandar pada pedangnya, berlutut dengan satu kaki, terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Serangan pedang ini hampir menguras sedikit tenaga yang baru saja pulih, dan luka-lukanya tampak semakin parah. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan bergegas menuju unicorn api kecil itu, dengan hati-hati mengambilnya dan mengalirkan energi abadi murni ke dalamnya. Untungnya, Qilin, sebagai binatang pembawa keberuntungan, memiliki vitalitas yang luar biasa, hanya terluka akibat guncangan tersebut, tetapi di bawah nutrisi kekuatan abadi Chen Ping, ia dengan cepat pulih dan dengan penuh kasih sayang mengusap telapak tangan Chen Ping, meskipun masih agak lesu. Melihat kera raksasa di bawah kakinya, hati Chen Ping tergerak. Baru di daerah itu, tidak tahu apa-apa tentang daerah itu, dan masih dalam pemulihan dari cederanya, sangat membutuhkan pemandu dan alat transportasi. Kera raksasa ini cukup kuat dan seharusnya sangat familiar dengan tempat ini. Mencoba berkomunikasi dengan rohnya, menyampaikan niatnya untuk menaklukkan musuh. Akan tetapi, meskipun kera raksasa itu sudah diambang kematian, sorot matanya masih memancarkan kilatan menantang dan ia mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, jelas bertekad untuk mati daripada menyerah. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu kilatan keemasan terpancar di matanya. Tak lagi menekan kekuatan naga suci di dalam tubuhnya, yang berasal dari darah keluarga kerajaan naga. Kekuatan naga yang agung, kuno, dan agung, bagaikan kaisar yang sedang tidur dan terbangun, perlahan memancar dari tubuhnya. Kekuatan penindas ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, melainkan bertindak langsung pada jiwa dan sumber garis keturunan seseorang. Hal ini terutama menakutkan bagi binatang iblis. Kera raksasa yang tadinya sombong itu gemetar hebat saat merasakan kekuatan naga. Itu adalah penghancuran yang sangat hebat dalam level kehidupan, ketakutan naluriah dari yang lebih rendah ketika menghadapi kaisar yang lebih unggul. Kilatan tajam di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman dan kepasrahan yang tak terbatas. Mencoba menundukkan kepala dan meratap pilu, menandakan kepasrahannya. Chen Ping mengusir aura naganya, berjalan ke kepala kera raksasa itu, meletakkan tangannya di dahinya, dan menyampaikan perintah melalui pikiran ilahi, tunduklah padaku, bawa aku pergi dari hutan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Si kera raksasa tak lagi melawan dan dengan patuh menundukkan kepalanya, tanda ia menerima. Chen Ping menghela napas lega, menutup luka di tenggorokan kera raksasa itu dan menyelamatkan nyawanya. Dia membalikkan badan dan menaiki punggung kera raksasa yang lebar dan berbentuk seperti platform, lalu menempatkan unicorn api kecil di depannya. Berjalan, kera raksasa itu menggeram pelan, berdiri, dan memulai perjalanannya yang sulit melalui hutan purba yang luas. Duduk di punggung kera raksasa, Chen Ping akhirnya memiliki kesempatan untuk dengan hati-hati memeriksa tanah yang tidak dikenal ini. Hutan itu luar biasa tua, beberapa pohon tua begitu lebat sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, dan tajuknya menghalangi sinar matahari. Hutan itu remang-remang, dipenuhi aroma lembab dedaunan yang membusuk dan aura roh kayu yang kaya, tetapi juga menyembunyikan pertanda buruk yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, mereka belum pergi jauh ketika seekor buaya berbisa, yang ditutupi lendir dan sisik, tiba-tiba melompat keluar.
Dari rawa dan membuka rahangnya yang besar penuh taring untuk menggigit kaki depan kera raksasa itu. Buaya berbisa ini kira-kira berada pada peringkat pertama alam dewa surgawi, dan bisanya sangat kuat. Tanpa perintah apapun dari Chen Ping, kera raksasa di bawahnya meraung dan mengangkat kaki besar lainnya. Menghentakkan kaki ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, bumi bergetar hebat, dan buaya berbisa itu hancur menjadi bubur berdarah. Dengan lambaian tangannya, Chen Ping menggunakan kekuatan abadi untuk merebut saripati daging dan darah yang relatif murni dari buaya berbisa dan inti dalam yang mengandung racun dan kekuatan elemen air, dan menyerahkannya kepada unicorn api kecil. Mata unicorn api kecil itu menyala, lalu ia menjerit kegirangan sebelum membuka mulutnya untuk melahap dan menyerap energi tersebut. Sisiknya tampak kembali berkilau, dan semangatnya tampak lebih bersemangat. Ini baru permulaan. Hutan monster yang luas ini penuh dengan bahaya. Mereka bertemu sekawanan serigala bertaring darah bertaring tajam, yang disapu Chen Ping dengan hujan pedang jarak jauh. Inti dan darah sang raja serigala menjadi makanan bagi unicorn api kecil itu. Mereka mengganggu sarang lebah berwajah hantu yang bisa menyemprotkan sengat yang melumpuhkan. Chen Ping menggunakan sihir api untuk menciptakan ruang hampa, mengumpulkan royal jelly, dan memberikannya kepada unicorn api kecil. Mereka juga bertemu dengan seekor macan tutul hantu yang ahli dalam siluman dan serangan jiwa. Macan tutul itu sangat sulit dihadapi. Chen Ping harus bersusah payah dan menggunakan sedikit aura menara penindas Elblis untuk mengintimidasinya sebelum akhirnya membunuhnya. Esensi kekuatan jiwanya juga sangat bermanfaat bagi unicorn api kecil itu. Sepanjang perjalanan, Chen Ping bagaikan seorang pemburu ulung, menggunakan pengalaman bertempurnya yang kaya dan penerapan hukum yang kuat untuk memerintahkan kera raksasa membunuh satu demi satu monster kuat. Kecil, inti dalam, esensi, darah, dan pecahan jiwa dari binatang iblis ini menjadi makanan terbaik untuk memberi makan kilin api. Si unicorn api kecil tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ukurannya sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan sisik merahnya lebih cerah dan berkilauan, dengan cahaya redup yang berkilauan. Api sejati kilin yang disemburkannya juga lebih pekat dan membakar, dan aura yang dipancarkannya sudah mendekati level alam abadi manusia. La tampak menikmati proses bertarung dan melahap, dan kerjasamanya dengan Chen Ping menjadi semakin lancar. Seringkali memberikan peringatan dini atau membantu dalam serangan. Chen Ping sendiri perlahan pulih dari cederanya selama pertempuran sengit dan pengembangan energi internal yang konstan. La mendapatkan kendali yang lebih presisi atas kekuatannya sendiri dan secara bertahap menjadi lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Seperti seekor naga muda yang menjelajah ke hutan belantara, ia mulai menggunakan cakarnya untuk mengukir jalan menuju kelangsungan hidup bagi dirinya dan teman-temannya di hutan ini, tempat bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kera raksasa itu membawa Chen Ping dan unicorn api kecil melewati hutan purba yang lebat untuk waktu yang tidak diketahui. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh lebih tinggi dan lebih lebat, dan energi spiritual yang padat hampir mengembun menjadi kabut nyata, yang juga berarti bahwa tingkat bahaya tersembunyi terus meningkat. Chen Ping tetap sangat waspada, indera keilahiannya menyebar keluar seperti jaring laba-laba yang tak terlihat. Merasakan setiap gerakan kecil. Tiba-tiba, kera raksasa di bawahnya meraung pelan, menyiratkan kegembiraan. Langkahnya terasa semakin cepat, bahkan menunjukkan sedikit urgensi, saat ia menerjang ke satu arah. Lengannya yang tebal membelah lapisan-lapisan tanaman merambat dan pakis yang besar dan menyerupai dinding. Seolah-olah bergegas menuju suatu tujuan tertentu. Hati Chen Ping sedikit tergerak. Mungkinkah kera raksasa ini telah menemukan harta karun yang langka dan berharga? Dia menepuk-nepuk leher kasar kera raksasa itu, memberinya isyarat agar tenang, sambil menjadi lebih waspada. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan sesuatu, terbangun dari tidurnya,
lah berdiri di bahu Chen Ping, lubang. Hidungnya sedikit mengembang, dan mata merahnya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Setelah melewati penghalang alami terakhir yang terbuat dari duri, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan kami. Ini adalah cekungan kecil yang terletak di jantung lembah, tempat sinar matahari dapat menyaring melalui kanopi. Pepohonan yang jarang. Di tengah cekungan, tanahnya berwarna merah tua yang menyeramkan, seolah-olah telah berlumuran darah. Dan di atas tanah merah tua itu, tumbuh beberapa tanaman berbentuk aneh. Tanaman itu sepenuhnya berwarna merah darah, sebening kristal, seolah diukir dari batu giok merah terbaik. Kanopinya menyerupai awan sempurna, berlapis-lapis, memancarkan saripati kehidupan yang sangat kaya dan aroma darah yang unik. Hanya mencium aroma itu saja membuat Chen Ping merasakan darah dan ki-nya sedikit mendidih, bahkan pemulihan. Luka-lukanya tampak dipercepat. Ini jamur roh darah. Dan usianya setidaknya 10.000 tahun. Ekspresi terkejut langsung terpancar di mata Chen Ping. Ganoderma darah adalah harta karun alami kelas atas yang dapat melembutkan tubuh fisik, mengisi kembali ki dan darah, bahkan menyembuhkan luka jiwa. Ganoderma darah sangat langka, bahkan di 9 surga. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan beberapa di antaranya di hutan yang asing ini. Ini merupakan anugerah baginya dan Little Fire Qilin, yang masih dalam tahap pemulihan dari cedera serius. Dia tak kuasa menahan diri untuk menatap kera raksasa yang tampak canggung ini dengan rasa hormat yang baru. Tak pernah menyangka kera itu begitu cerdas dan mampu menemukan tanah harta karun seperti itu. Akan tetapi, tepat saat Chen Ping melompat dari punggung kera, bersiap memetik jamur roh darah yang menggoda. Mengaum, raungan yang lebih dahsyat, penuh amarah tak berujung dan niat membunuh, meledak bagai guntur dari hutan lebat di seberang cekungan. Tak lama kemudian, seekor kera raksasa, yang sama besarnya tetapi dengan bulu emas gelap dan aura yang bahkan lebih ganas dan penuh kekerasan, melesat keluar bagaikan gunung yang bergerak, menghantam pepohonan. Kera raksasa emas gelap yang baru muncul ini bahkan lebih kuat daripada yang ditaklukkan Chen Ping, dan matanya berwarna merah darah. Dia menatap tajam ke arah Chen Ping dan tunggangan kera raksasanya, dan ketika dia melihat beberapa jamur roh darah itu, amarah di matanya hampir meledak. Mengaum, kera raksasa berambut hitam di bawah kursi Chen Ping sama pantang menyerahnya, berdiri tegak dan memukul-mukul. Dadanya yang kokoh dengan kaki depannya yang tebal, menghasilkan suara menggelegar seperti genderang perang. Matanya yang merah menyala menatap balik ke arah yang lain, dan niat membunuh yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Kedua makhluk raksasa itu saling berhadapan di udara, aura ganas mereka saling berbenturan dan menghempaskan dahan-dahan kering dan daun-daun berguguran ke tanah, menciptakan pusaran angin kecil. Pada titik ini, bagaimana mungkin Chen Ping tidak mengerti? Ini bukanlah kasus kera raksasa yang dengan baik hati menuntunnya dalam perburuan harta karun. Mereka jelas menggunakannya sebagai alat untuk merebut wilayah dan kepemilikan jamur roh darah. Kera raksasa berambut hitam ini dan kera raksasa emas gelap itu jelas merupakan musuh bebuyutan, dan jamur roh darah inilah yang menjadi fokus perjuangan mereka. Binatang yang licik. Chen Ping merasa gelis sekaligus jengkel, tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak mungkin melepaskan beberapa jamur roh darah yang sangat penting baginya. Terlebih lagi, permusuhan yang berasal dari kera raksasa emas gelap telah menyelimuti mereka semua. Xiaoqi, bersiaplah untuk bergerak. Chen Ping berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga terhunus lagi, bilah dinginnya menunjuk ke arah kera raksasa berwarna emas gelap. Sekarang kita telah terhanyut dalam pertarungan teritorial antar monster ini, mari selesaikan ini dengan cepat. Kilin api kecil itu mengeluarkan raungan penuh semangat bertarung, tubuhnya memancarkan cahaya merah terang. Bersemangat untuk bertarung, mengaum. Hampir bersamaan dengan Chen Ping selesai berbicara, kera raksasa emas gelap itu tidak dapat menahan diri lagi dan
melancarkan serangan terlebih dahulu. Tubuhnya yang besar memperlihatkan kelincahan yang tidak sebanding dengan ukurannya, bagaikan sambaran petir. Emas, melesat lurus ke arah kera raksasa berambut hitam, tinjunya yang besar menghantam ke bawah dengan suara siulan. Melengking yang merobek udara, kera raksasa berambut hitam itu meraung dan menyerbu ke depan, kedua tinjunya yang besar bagaikan alat pendobrak. Saling beradu dengan keras. Ledakan, gelombang kejut yang terlihat meledak membentuk cincin, memecahkan tanah dan mengirimkan pasir dan batu. Beterbangan, kedua kera raksasa itu adalah monster yang kuat, dan setiap benturan menyebabkan bumi berguncang. Itu adalah pertarungan kekuatan fisik murni, penuh dengan keindahan yang paling primitif dan buas. Tanpa ragu, Chen Ping bergerak cepat, menghilang ke tengah keributan bagaikan hantu. Alih-alih berhadapan langsung dengan si kera raksasa emas gelap, ia menggunakan kecepatan dan ilmu pedangnya. Yang hebat untuk secara khusus menyerang titik-titik yang relatif rentan seperti persendian dan mata. Cahaya pedang warna-warni berputar-putar, dan domain perlambat waktu sesekali menyelimutinya, menyebabkan masalah besar bagi kera raksasa emas gelap. Kilin api kecil berkeliaran di sekelilingnya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyemburkan aliran api kilin sejati. Yang membakar, meskipun tidak dapat menimbulkan luka yang fatal pada si kera raksasa emas gelap yang berkulit tebal, namun pembakaran bulunya yang terus-menerus dan gangguan pada penglihatannya membuatnya sangat mudah tersinggung. Meskipun kera raksasa emas gelap itu kuat, ia dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan serangan gabungan dari satu orang, satu kilin, dan satu orang sejenisnya, terutama gerakan pedang Chen Ping yang tidak dapat diprediksi yang mengandung kekuatan hukum. Luka-luka baru terus bermunculan di sekujur tubuhnya, membuatnya berlumuran darah, dan gerakannya pun menjadi semakin lamban. Akhirnya, setelah Chen Ping melepaskan cahaya pedang tajam yang diresapi kekuatan pemotongan spasial, memutuskan urat salah satu kakinya, si kera raksasa emas gelap mengeluarkan teriakan pilu yang tidak mau dituruti, dan tubuh besarnya pun jatuh ke tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, si kera raksasa berambut hitam menerkam ke depan dan dengan sekuat tenaga menghantamkan pukulan ke kepalanya, patah. Suara tengkorak yang pecah terdengar jelas. Kera raksasa berwarna emas gelap itu berjuang beberapa saat sebelum akhirnya kehabisan napas, mata merahnya kehilangan kilaunya. Pertempuran berakhir, dan hanya napas berat yang tersisa di baskom. Kera raksasa berambut hitam itu berdiri di samping mayat lawannya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan kemenangan, menyatakan kepemilikan atas tanah harta karun ini dan jamur roh darah. Chen Ping menyarungkan pedangnya dan berdiri diam, menenangkan darah dan ki-nya yang bergejolak. Dia berjalan mendekati 3 jamur Ganoderma lucidum berwarna merah darah yang bersinar dengan kilau yang memikat. Hatinya dipenuhi rasa gembira, dan dia hendak meraih dan memetiknya. Namun, sebuah tangan besar yang ditutupi rambut hitam menghalangi jalannya. Chen Ping terkejut, menoleh menatap kera raksasa berambut hitam, dan sedikit mengernyit. Apakah binatang ini bermaksud mengkhianati kita setelah kita menyelesaikan tujuan kita? Namun, tak ada permusuhan di mata kera raksasa itu, lah menggeram, mengarahkan jari besarnya ke jamur roh darah, lalu ke dirinya sendiri, lalu memberi isyarat canggung. Keraguan Chen Ping semakin dalam, dan dia menarik tangannya untuk sementara, ingin melihat apa yang akan dilakukan. Kera raksasa berambut hitam itu dengan hati-hati berjalan mendekati jamur Lingzi berwarna merah darah, tetapi tidak mencabutnya dengan kasar seperti yang dibayangkan Chen Ping. Sebaliknya, ia mengulurkan jari-jarinya yang kasar dan, dengan sentuhan lembut yang sama sekali tidak sebanding dengan ukurannya, dengan lembut menyentuh tepi tutup jamur roh darah. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ganoderma darah yang bening seperti kristal, penuh dengan energi vital, tampak redup dan layu saat disentuh. Seolah-olah seluruh esensinya lenyap dalam sekejap,
akhirnya berubah menjadi gumpalan kecil abu tak bernyawa yang menghilang ke udara. Chen Ping tercengang. Apa yang terjadi? Apakah metode pemanenannya salah? Tepat saat ia dipenuhi keraguan dan keterkejutan, kera raksasa berambut hitam itu melakukan sesuatu yang bahkan lebih tidak terduga. La mengeluarkan geraman rendah, dadanya naik turun dengan hebat, seolah-olah tengah mengumpulkan sesuatu. Sesaat kemudian, setetes darah saripati, sebesar telur merpati, berwarna emas tua, tampaknya berisi darah mengalir dan memancarkan fluktuasi energi yang mengagumkan, perlahan-lahan dipaksa keluar dari mulutnya. Tetesan darah esensi melayang di udara, memancarkan energi kehidupan yang kuat dan aura unik kera raksasa. Kemudian, kera raksasa itu mengendalikan tetesan saripati darah dan perlahan-lahan meneteskannya ke jamur roh darah utuh lainnya. Saat esensi dan darah bersentuhan dengan Ganoderma darah, mutasi lain terjadi. Ganoderma lucidum yang berwarna merah darah tidak layu, tetapi sebaliknya, seperti minyak lampu yang dinyalakan, ia tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Seluruh Ganoderma lucidum mulai melunak dan mencair, akhirnya berubah menjadi gumpalan esensi merah tua yang sangat murni yang mengandung darah dan kekuatan ki yang sangat besar dan beberapa hukum kehidupan yang aneh. Gumpalan esensi merah tua ini tampaknya memiliki roh, ia berputar sekali di udara, dan kemudian, seperti burung layang. Layang yang kembali ke sarangnya, ia dengan sukarela dan cepat menghilang ke dalam dada kera raksasa berambut hitam. Tempat esensi darah menetes, berdengung. Gelombang energi yang dahsyat meletus dari tubuh kera raksasa berambut hitam itu, dan staminanya, yang sebelumnya telah terkuras dalam pertempuran, tampaknya pulih lebih dari setengahnya dalam sekejap. Luka di tubuhnya sembuh lebih cepat, dan bahkan auranya tampak menjadi sedikit lebih kuat. La mengeluarkan geraman puas, menatap Chen Ping, dan matanya menyampaikan rasa, apakah kau mengerti? Chen Ping berdiri di sana, hatinya dipenuhi emosi yang bergejolak. Dia mengerti sepenuhnya. Ganoderma darah ini tidak seperti tanaman obat biasa yang dapat langsung dipetik dan dikonsumsi. Ini sangat istimewa, berisi kontrak kehidupan yang aneh atau kunci garis keturunan. Menyentuh atau memetik buah secara langsung hanya akan menyebabkan saripatinya langsung hilang seketika. Hanya dengan menggunakan saripati dan darah diri sendiri sebagai pemandu, dan berkomunikasi serta beresonansi dengannya dengan cara khusus, barulah seseorang dapat menyerap saripati agung yang terkandung di dalamnya dengan sempurna dan menjadikannya miliknya sendiri. Kera raksasa berambut hitam ini tidak meninggalkannya setelah menggunakannya, sebaliknya, ia mengajarinya hukum unik untuk menyerap ramuan spiritual di dunia lain ini dengan cara yang paling langsung. 10 surga ini memang penuh misteri yang berbeda dengan alam bawah. Chen Ping memandangi beberapa jamur roh darah yang tersisa, lalu menatap kilin api kecil di sampingnya, yang menatap penuh kerinduan dan mengeluarkan suara-suara gemericik di tenggorokannya. Tatapan penuh pengertian dan tekad terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan, meniru kera raksasa, mengalirkan energi internalnya, mengeluarkan setetes darah. Esensi emas pucat yang mengandung kekuatan naga ilahi.